Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Pasoloran dengan NIM 240 4411381 sebagai pemateri kedua dari kelompok 4. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai ancaman pada sistem operasi dan perangkat lunak. Baik, sebelum saya menjelaskan apa saja ancaman pada sistem operasi dan perangkat lunak, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ancaman. Ancaman merupakan segala bentuk potensi bahaya yang dapat mengganggu keamanan, kinerja, dan keandalan sistem komputer. Ancaman ini dapat berasal dari dalam maupun luar sistem, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, pemahaman terhadap jenis-jenis ancaman sangat penting agar pengguna dapat melakukan pencegahan dengan tepat. Nah, yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu ancaman pada sistem operasi. Sistem operasi memiliki peran yang sangat penting sebagai pengatur seluruh aktivitas komputer. Jika sistem operasi terganggu, maka seluruh sistem tidak dapat berjalan dengan baik. Beberapa ancaman pada sistem operasi seperti yang pertama, yaitu malware. Malware adalah singkatan dari malicious software atau perangkat lunak berbahaya dan merupakan istilah umum untuk berbagai program yang dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer. Beberapa jenis malware yang paling umum seperti virus, worm, trojan, ransomware, dan spyware. Yang kedua yaitu akses tidak sah. Ancaman ini terjadi ketika seseorang berhasil masuk ke dalam sistem tanpa izin. Hal ini biasanya disebabkan oleh penggunaan password yang lemah, tidak adanya sistem keamanan tambahan, atau kelalaian pengguna. Dampaknya bisa berupa pencurian data, perubahan sistem, atau penyalahgunaan akses. Dan yang ketiga yaitu bug atau kelemahan sistem. Bug atau kelemahan sistem adalah cacat, error, atau kelemahan dalam kode program atau perangkat lunak yang menyebabkan sistem berperilaku tidak semestinya dan dapat menimbulkan dampak serius pada keandalan dan keamanan pada sistem. Dan yang keempat yaitu tidak dilakukan pembaruan sistem atau update. Sistem operasi yang tidak diperbaharui secara berkala akan memiliki banyak celah keamanan. Update biasanya berisi perbaikan bug atau peningkatan keamanan. Jika tidak dilakukan, sistem akan lebih mudah diserang oleh malware atau hacker. Kemudian, ancaman yang kelima yaitu serangan jaringan atau network attack. Serangan jaringan seperti denial of service atau DOS dapat menyebabkan sistem tidak dapat diakses oleh pengguna. Serangan ini biasanya dilakukan dengan membanjiri sistem dengan lalu lintas data yang berlebihan sehingga sistem menjadi lambat atau bahkan berhenti berfungsi. Kemudian yang terakhir yaitu man in the middle. Serangan man in the middle terjadi ketika penyerang secara diam-diam mencegat dan mungkin mengubah komunikasi antara dua pihak yang percaya bahwa mereka sedang berkomunikasi langsung satu sama lain. Contoh umum adalah ketika penyerang menempatkan diri di antara pengguna dan server web, mencuri atau memanipulasi data yang melewati koneksi tersebut. Ini sering terjadi di jaringan Wi-Fi publik yang tidak aman. Nah, itulah beberapa ancaman yang terjadi pada sistem operasi. Selanjutnya kita akan membahas ancaman pada perangkat lunak atau aplikasi. Perangkat lunak atau aplikasi juga memiliki risiko ancaman yang dapat mempengaruhi keamanan data dan kinerja sistem. Ancaman ini biasanya berkaitan dengan kesalahan dalam program atau serangan dari luar. Beberapa ancamannya itu yang pertama, bug pada aplikasi.
Bug pada aplikasi merupakan kesalahan dalam kode program yang dapat menyebabkan aplikasi tidak berjalan dengan baik. Bug ini juga dapat menjadi celah keamanan yang memungkinkan penyerang masuk ke dalam sistem melalui aplikasi tersebut. Dan yang kedua yaitu SQL injection. SQL injection merupakan serangan yang terjadi pada aplikasi berbasis web dengan cara memasukkan kode berbahaya ke dalam input pengguna. Serangan ini bertujuan untuk mengakses atau memanipulasi database secara tidak sah, seperti mencuri atau menghapus data. Kemudian yang ketiga yaitu phishing. Phishing adalah teknik penipuan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi penting seperti username, password, atau data pribadi. Biasanya dilakukan melalui email atau website palsu yang menyerupai tampilan asli sehingga pengguna tidak menyadari bahwa mereka sedang ditipu. Dan yang keempat yaitu spyware. Spyware adalah perangkat lunak yang digunakan untuk memata-matai aktivitas pengguna tanpa sepengetahuan mereka. Spyware dapat mengumpulkan informasi seperti kebiasaan browsing, data login, dan informasi pribadi lainnya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu aplikasi berbahaya atau tidak resmi. Mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak terpercaya dapat menyebabkan masuknya malware ke dalam sistem. Aplikasi tersebut mungkin mengandung virus atau program berbahaya yang dapat merusak sistem dan mencuri data pengguna. Baik, itu saja beberapa ancaman yang terjadi pada perangkat lunak atau aplikasi. Selanjutnya, saya akan membahas perbedaan antara ancaman, sistem operasi, dan perangkat lunak. Yang pertama, aspek ruang lingkup. Pada sistem operasi, ruang lingkupnya meliputi seluruh sistem komputer, sedangkan pada perangkat lunak hanya pada aplikasi tertentu. Kemudian yang kedua, pada aspek dampak. Ancaman pada sistem operasi bisa merusak seluruh sistem, sedangkan pada perangkat lunak biasanya hanya pada aplikasi. Kemudian, pada aspek tingkat resiko, ancaman pada sistem operasi tingkat resikonya lebih besar, sedangkan pada perangkat lunak tingkat resikonya relatif lebih kecil dibandingkan sistem operasi. Baik, demikian saja penjelasan dari saya mengenai materi ancaman pada sistem operasi dan perangkat lunak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.